Kanker merupakan penyakit yang merayap dalam diam. Banyak pasien kanker yang terlambat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai hanya karena diagnosis yang terlambat. Berdasarkan penelitian oleh Hana pada tahun 2020, keterlambatan terapi kanker setiap 4 minggunya dapat meningkatkan risiko mortalitas sebesar 6-8% pada pasien kanker. Hal ini juga didukung oleh American Cancer Society yang menyebutkan bahwa deteksi awal pada kanker meningkatkan kelangsungan hidup dari pasien kanker. Lalu, bagaimana tenaga kesehatan dapat mendiagnosis dan mendeteksi kanker? Fluorine 18 merupakan suatu radioisotop yang seringkali digunakan sebagai tracer pada proses diagnosis menggunakan metode proton emission tomography atau PET. Radioisotop sendiri merupakan suatu molekul yang dapat mengemisikan radiasi untuk menstabilkan dirinya sendiri. Nah, untuk fluorine 18 sendiri dapat diproduksi pada siklotron dengan cara iradiasi proton oksigen 18 melalui reaksi nuklir. 18 ini kemudian akan dilabelkan pada molekul lain seperti fluorodeoksyglukosa atau FDG untuk membentuk suatu radiofarmaka yaitu F18-FDG. Nah, mengingat sel kanker merupakan sel yang bereplikasi dengan sangat cepat, maka sel kanker akan membutuhkan banyak sekali energi dari glukosa. Hal ini akan menyebabkan intake dari glukosa atau FDG yang dilabelkan radioisotop seperti F18 akan terserap lebih banyak pada sel kanker dibandingkan sel normal. Hal ini akan menyebabkan juga penggunaan fluorine 18 menjadi lebih selektif pada sel kanker saja dibandingkan sel normal. Pada proses diagnosis ini, tenaga kesehatan akan menginjeksikan F18-FDG kepada tubuh pasien. Nantinya, radiofarmaka ini akan terakumulasi pada sel kanker ataupun sel tumor yang mengalami metabolisme berlebih. Lama-kelamaan, fluorine 18 akan meluruh dan mengemisikan positron sebanyak 97%. Nantinya, positron ini akan menghasilkan gamma foton setelah berinteraksi dengan elektron. Gamma foton inilah yang akan dideteksi oleh PET dan akan menghasilkan citra 3 dimensi dari sel kanker pada tubuh pasien. Proses diagnosis menggunakan metode F18-FGD PET berlangsung selama 20-90 menit pasca injeksi hingga didapatkan citra 3 dimensi. Untuk efek samping dari proses diagnosis ini sendiri merupakan minimal karena paparan radiasi dan juga waktu paparan yang sangat kecil. Mungkin untuk efek samping yang dapat diperhatikan adalah lonjakan kecil pada kadar glukosa darah pasien, lalu ada rasa tidak nyaman pada lokasi injeksi maupun reaksi alergi yang mungkin dapat terjadi pada beberapa pasien. Selain pelabelan pada FGD, fluorine 18 juga dapat dilabelkan pada derivat kolin yaitu FCH. Untuk unggulannya sendiri, menurut penelitian, PET atau diagnosis menggunakan FCH akan lebih unggul pada deteksi kanker prostat dan juga kanker otak dibandingkan PET menggunakan FGD.